Wah, ternyata konten bedah desain logo tim e-sport ini banyak juga nih, rame juga nih teman-teman. Kayaknya banyak yang desainer terus penyuka game juga, gamers juga nih. Nah, gimana kalau kali ini kita bakal ngebedah logo tim e-sport lagi. Tapi nggak tim e-sport Indonesia. Tim e-sport luar kali, seru kali ya. Jadi langsung aja yuk kita bedah logo tim e-sport luar negeri. Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Terima kasih masih stay tune di channel ini teman-teman. Terima kasih buat supportnya yang selama ini, buat teman-teman yang selalu hadir di kolom komentar ya. Bang hadir ya, Bang isi absen. Wah, thank you buat kalian semua. Terima kasih juga buat kalian yang udah bantu share video-video aku ke grup-grup desain atau ke sosial media kalian. Terima kasih ya. Nah, sesuai yang aku bilang tadi, kali ini kita bakal ngebedah desain logo e-sport tim luar negeri. Dan buat kalian yang desainer logo e-sport, ya mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi ya buat kalian nanti untuk next projectnya. Oh ya, buat kalian desainer logo juga, kita lagi ngadakan Merdeka Design Champ ya. Jadi teman-teman bisa ikutan juga meramaikan. Nah, nanti tonton aja video yang sebelum ini ya. Udah ada aku bahas Merdeka Design Champ. Oke, kita tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bedah desain logo tim e-sport yang pertama. Oke, tim e-sport yang pertama ini adalah tim Liquid, teman-teman. Di sini aku kenalkan dulu ya, tim Liquid ini bermulanya sebagai situs komunitas game, ya forum komunitas. Itu sekitar tahun 1998, tapi ya pada tahun 2010 itu bertransformasi menjadi sebuah tim e-sport, teman-teman. Dan mereka tuh bertanding di StarCraft ya, ini game lama nih. Terus juga ada CS, Counter-Strike, League of Legends, Heroes of the Storm, kemudian Halo, Dota 2, dan lain sebagainya, teman-teman. Oke, jadi itu sekilas tentang tim Liquid, dan kita langsung ngebedah desain logo mereka. Aku nggak tahu ya, aku udah suka aja dengan logo yang lama nih, teman-teman. Ya, jadi di sini ya, udah logonya itu udah perfect aja gitu, bagus aja, teman-teman. Jadi di sini ada kuda, kan, dan yang aku suka di sini adalah negative space, ya. Ini kelihatan banget nih. Jadi kalau kuda, biasanya kuda kesatria gitu ya, Knights gitu ya, kuda kesatria itu kan rambutnya panjang tuh. Kalau misalnya dia lari atau dia berdiri gitu kan, itu rambutnya kan, rambut kudanya terurai gitu. Nah, di sini kelihatan sekali nih cuy, ini cantik sekali. Dan itu digambarkan dengan negative space yang putih-putihnya nih kan. Oke. Dan yang aku suka yang kedua, itu ngeblend tuh. Bentuk rambutnya itu ngeblend dengan bentuk secara keseluruhan logo yang terlihat bentuknya bentuk shield atau perisai, teman-teman. Nah, jadi logonya ini klop satu kesatuan ya. Jadi ngeblend gitu, nggak seperti dua barang dipaksain untuk jadi satu, nggak, teman-teman. Oke. Tapi pasti ada beberapa pertimbangan ya. Beberapa pertimbangan kenapa mereka ngeredesain logo mereka, tampilannya menjadi tampilan baru seperti ini. Oke. Tapi secara overall, di sini kita bisa lihat bahwa secara overall konsep dan filosofinya itu eksekusinya masih sama. Oke. Dan di sini juga studi kasus buat kita juga teman-teman desainer logo, bahwa nggak setiap redesign logo, jadi kalau ada bisnis, ada tim, ada lembaga mau redesign logo mereka, itu nggak 100% harus berganti secara keseluruhan. Nggak harus kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa belajar dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Jadi mereka kebanyakan tuh hanya melakukan penyesuaian. Ya, ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin untuk style ya. Jadi kelihatan logonya itu stylenya sudah kayak tua banget gitu ya. Kayak ini perusahaannya dari logonya kelihatan nggak mengikuti perkembangan zaman lah gitu. Nah, satu ketika ada pemimpin baru dengan visi, mereka akan tampil modern, mereka akan mengikuti kemauan pasar, misalnya kayak gitu kan, ada perusahaan baru, ada pemimpin baru di perusahaan tersebut. Jadi manajemen memutuskan untuk redesign logo. Nah, nggak harus logonya itu berbeda ya, bisa tampil seperti ini, tampilannya seperti ini, jadi hanya mengubah bentuk-bentuk tertentu ya, part-part tertentu, sehingga tampilannya terlihat lebih modern. Jadi secara overall value-nya masih sama, yang berubah itu hanya visualisasi tampak modern saja. Nah, begitu juga dengan tim Liquid, mungkin ya, supaya logonya itu lebih kelihatan solid di sini, teman-teman. Oke, jadi ini kan dia selain ada shield-nya di dalam, itu dia dibungkus shield lagi gitu. Jadi kelihatan kokoh, kelihatan kayak padat aja gitu kan, ibaratnya kayak besi gitu. Nah, ini kan walaupun dia bentuknya ngeblend, tapi kayak kan masih terpisah nih kan.
dipisahkan oleh negative space. Di sini ada kepala kudanya, teman-teman. Nah, sedangkan di sini itu satu, bukan misah lagi ya. Jadi bukan hanya ngeblend, tapi dia memang satu kesatuan gitu. Nah, bisa jadi pertimbangannya seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin bisa jadi ketika dicetak di ukuran yang kecil, yang misalnya 1 cm kali 1 cm, dicetak untuk misalnya di kartu nama atau di tempat media lain, tampilan logo yang ini, yang solid ini lebih kelihatan bentuk kudanya, lebih solid aja, lebih ketahuan ini logonya Team Liquid seperti itu. Nah, bisa jadi, atau ada beberapa pertimbangan lain kenapa mereka melakukan versi redesign ini. Tapi yang jelas seperti yang aku bilang, versi redesign yang tidak merubah bentuk logonya seperti ini sudah banyak terjadi ya. Kemudian yang kedua ada logo dari Evil Geniuses. Wow, ini logo yang sebelumnya, logo yang pertama, itu logo bisa dibilang wordmark ya. Jadi ini bentuk Evil-nya ini memang unik, dibuat terutama di bentuk huruf V-nya. Aku nggak tahu, ini mungkin ujung pedang kali ya yang ditancapkan ke tanah, mungkin ya, Evil Geniuses. Kemudian di logo baru, stylenya itu bisa dibilang ini monogram sih ya. Jadi ada inisial I, huruf E, dan huruf J-nya. Dan itu dibuat ngeblend satu kesatuan, bentuknya lingkaran seperti ini cuy. Aku suka banget nih, bagus banget logonya. Dan di sini ada seperti lancip nih. Nah, kalau dilihat-lihat, kalau aku ngelihatnya sih ya, ini kayak bentuk mata, betul nggak ya? Kayak mata kucing gitu kan. Jadi kalau mata kucing itu kan kayak ada lancipnya di atas itu kan. Nah, kayak aku lihatnya kayak mata-mata kayak gitu nih. Pupil ya, pupil. Nah, di sini aku ada cari. Nah, ini adalah Twitter mereka ya, Evil Geniuses. Kalian bisa lihat kan, ini foto profilnya. Itu kayak pupil mata, terus di dalamnya itu ada kayak warna putih logo mereka. Itu kayak pupil kan. Nah, aku ngelihatnya seperti itu. Apakah artinya itu mendekati atau filosofinya itu mendekati ke mata kucing atau mata hewan gitu ya, atau mata evil itu kan apa ya, jahat ya, evil itu iblis gitu ya, mata setan gitu ya, apa ke arah sana filosofinya, kurang tahu juga sih, tapi kelihatannya seperti itu. Nah, menurut kalian gimana? Coba cantumkan di bawah ya. Jadi overall logo Evil Geniuses ini versi redesign-nya kalau aku bilang sih lebih bagus ya, dia lebih kekinian, lebih relate dengan yang zaman sekarang ini, teman-teman. Oke, dan semakin simple dan pasti semakin lebih mudah ya, semakin lebih mudah untuk dikenalin, kemudian lebih mudah juga untuk diaplikasikan ke banyak media. Contohnya tadi ke foto profilnya jadi kelihatan lebih ini ya, lebih teridentifikasi. Jadi kelihatan karena logonya simple bisa langsung kelihatan di foto profilnya. Berbeda kalau misalnya mereka pakai tulisan Evil Geniuses, dipaksa masukkan ke foto profil yang kecil begini, itu pasti kelihatannya nggak terlalu bagus dan nggak terlalu kelihatan gitu kalau misalnya kita lihat secara real kayak gini kan. Nah, tapi kalau di zoom pasti kelihatan tuh. Nah, jadi itu dia keunggulan atau nilai positif kalau misalnya logo kita dibuat lebih simpel seperti Evil Geniuses ini. Next, logo yang ketiga itu ada logo dari LGD Gaming ya. Jadi LGD Gaming ini tim didirikan tahun 2009, memiliki nama berdasarkan sponsor utama mereka yaitu Guizhou Logendi Food. Nah, makanya itu LGD gitu ya, LGD Gaming. Itu basisnya di Cina, dan ini tim mereka itu aktif di game Dota yang diberi nama For the Dream, cuy. Nah, itu sekilas tentang LGD Gaming. Next, kita akan bedah tentang logonya. Yang logo pertama ini, wah, ini jelas kalau aku bisa nilai, ini nilai berapa nih? Nilai 50 atau 60, dan aku nggak suka banget style kayak gini, teman-teman. Kalau kalian tuh anak kontes yang udah lama gitu ya, 99 Design 1000 gitu misalnya. Style-style kayak gini tuh udah generik sekali kan, yang lama gitu kan. Jadi ada 3 huruf ya, terus karena disatuin 3 huruf inisial nama, terus disatuin jadi satu kayak gini. Terus ada sus-susnya kayak gini nih. Ini udah umum sekali, udah banyak sekali kayak gini. Itu yang pertama yang aku nggak suka. Yang kedua, ini di atas itu monogramnya atau lettermarknya itu modern cuy. Tampilannya modern ya. Tapi di bawah kenapa dia pakai serif cuy. Yang kesannya itu kayak tradisional terus banting aja gitu ya. Jadi di atas tuh yang udah tebal, modern. Di bawah itu ada garis cungkring, terus tulisannya juga cungkring dan serif. Itu kayak nggak nyambung, kayak dipaksain gitu cuy. Jadi ini 2 hal yang aku nggak suka dari logo mereka yang lama gitu. Tapi ketika di redesign menjadi logo baru, wow, ini keren banget. Ini keren banget teman-teman. Di sini ada inisial huruf L,
Kemudian di sini huruf G-nya itu dijadikan pinter banget, clever banget nih. Ya, jadi dijadikan ngeblend dengan huruf D-nya di sini, teman-teman, ya. Jadi ini huruf D. Oke, jadi LGD sesuai namanya. Dan di sini di atasnya ada gaming. Cuman yang aku jadi pertanyaan adalah kenapa harus pakai lingkaran lagi kan? Sebenarnya kalau kita nggak pakai lingkaran, hanya menggunakan LGD-nya ini aja, ini udah apa ya? Udah bisa merepresent gitu ya, untuk mewakili logo dari atau tim dari LGD Gaming ini gitu. Karena ini logonya udah unik ya. Monogramnya udah unik banget, udah eksklusif untuk LGD gitu. Jadi nggak harus ada lingkarannya. Tapi mungkin pasti ada pertimbangan dari pihak timnya gitu lah ya, kenapa menggunakan lingkaran ini lagi. Mungkin kayak shield Captain America gitu ya. Jadi udah ada shield di LGD-nya, ini kan bentuk shield. Kemudian ada shield lagi yang memprotek mereka gitu. Seperti shield Captain America seperti itu ya. Mungkin ya. Nah, overall gimana menurut kalian? Silakan kalau misalnya ada tambahan ini, kalau kalian tahu filosofi tambahannya atau aku ada miss sesuatu, coba kalian cantumkan di kolom komentar tentang logo dari LGD Gaming ini. Next, kita akan logo keempat. Oke, ini dari OG, teman-teman. Tim OG yang disponsori oleh Red Bull. Jadi kita perkenalan dulu tentang tim OG ini yang berdiri pada tahun 2015, berfokus pada Dota 2 dan pernah memenangkan kompetisi The International 2018. Oke, ini kayaknya basisnya di Tiongkok nih teman-teman ya, di Tiongkok ya, betul. Basisnya di Tiongkok. Oke, kita masuk ke bedah logo, desain logo mereka yang pertama. Ini desain logonya stylenya itu kayak 3D gitu ya, 3D look, mungkin mengarah kayak kalau dulu itu ada namanya skeuomorphic ya. Jadi skeuomorphic ini satu style desain yang itu mendekati style nyatanya. Jadi kalau dulu kalian ingat yang icon-icon yang ada di iPhone, misalnya icon library tentang buku. Nah, iconnya itu bukan simple, tapi detail banget sampai dikasih shadow-nya, highlight-nya. Kayak 3D betulan lah, kayak real itu kayak rak buku gitu ya, iconnya. Nah, itu namanya style skeuomorphic. Nah, mungkin lebih ke arah sana nih ya, makanya dibuat style-style 3D kayak gitu ya. Tapi style kayak gini kan udah ketinggalan kalau dipakai sekarang gitu ya. Kalau sekarang tuh logo kebanyakan tuh kan flat ya. Ya 3D ya itu masuk ke ilustrasi, kebanyakan ilustrasi yang 3D. Kalau logo nggak banyak sih. Kalau logo itu sekarang eranya masih flat, teman-teman. Nah, makanya mungkin itu salah satu pertimbangan kenapa di redesign logonya flat seperti ini. Mungkin ya pasti banyak yang komentar, waduh jelek banget nih gitu. Waduh sederhana sekali nih gitu. Lebih bagus yang logo yang pertama, ya pasti ada pro dan kontra ya, tapi pasti ada pertimbangan. Salah satunya tadi pertimbangan yang pertama menyesuaikan perkembangan zaman yang sekarang tuh lagi flat design ya. Pertimbangan yang kedua, mungkin karena sponsor ini kayaknya sponsor mereka kali ya, sponsor utama Red Bull ya. Mungkin ya, jadi di logo mereka itu pihak sponsor minta logo Red Bull itu ada di logo mereka. Nah, seandainya mereka tetap pakai logo yang lama, ini kan stylenya 3D. Terus dimasukkan di situ ada logo Red Bull, di sini di bagian atasnya logo Red Bull, itu nggak nyambung pasti, nggak nyambung. Karena logonya udah dari perisainya nih, perisainya kalian bisa lihat ini kan 3D, terus inisial OG-nya juga 3D. Gimana kita mau buat Red Bull-nya itu 3D di sini, sedangkan lambang atau logo Red Bull itu detailsnya banyak kan, kayak ada lambang bantengnya, terus ada ya bantengnya yang paling sulit sih kalau dibuat jadi 3D. Nah, jadi mungkin itu pertimbangan yang kedua kenapa mereka ngeredesain logo terbaru mereka menggunakan versi flat design yang sederhana seperti ini. Tapi kalau kalian lihat kan ini lebih ngeklop ya, lebih nyambung ya ketika ada Red Bull-nya terus di sini OG-nya itu flat biasa kayak gini kan. Nah, jadi itu kayak memang ini bagus jadi stylenya gitu mungkin karena kedua faktor yang tadi aku sebutkan. Oke, gimana menurut kalian tentang logo baru dari OG ini? Silahkan tulis komentar kalian, saran kalian di kolom komentar di bawah ya. Next, kita ke logo berikutnya dari tim Secret. Wah, ini tim Secret ya. Kalau kelihatan dari logo lamanya itu kayak ada agen rahasia gitu kan, menyamar, pakai baju tertutup. Mereka hanya melihat gitu ya. Tapi secara keseluruhan tubuh mereka supaya nggak dikenali mereka tutup kayak gitu. Nah, aku suka logo-logo yang mengambil langsung to the point gitu ya, dari filosofi yang mereka pengen ambil gitu. Jadi
nggak perlu ada kepalanya, karena seorang agen rahasia itu bekerja kan dengan mata gitu ya kebanyakan, jadi memata-matai kayak gitu. Nah langsung tim secret ini langsung mengambil elemen mata, poin utamanya gitu, untuk diletakkan di logo baru mereka. Nah ini aku suka banget nih ya. Ini sama kayak istilahnya kayak rebranding Gojek ya, pergantian logo Gojek yang berapa tahun lalu gitu. Jadi Gojek dulu awalnya itu kan logonya itu naik kereta lagi, bahasa Medan ya. Naik motor, sepeda motor, ada drivernya itu ya, naik sepeda motor. Terus di atasnya ada helm, ada kayak lambang WiFi sinyal kayak gitu. Nah, itu ibaratnya logo Team Secret yang lama tuh. Jadi logonya itu ilustratif ya. Jadi langsung semuanya dimasukkan tuh. Padahal kita nggak butuh dia ada kereta motornya, nggak butuh dia ada helmnya. Karena semakin perkembangan zaman kan Gojek semakin besar ya. Dan mereka bukan hanya sepeda motor aja, tapi ada mobil, ada Go Massage, ya, ada Go Clean, banyak gitu. Nah, jadi nggak nyambung lagi, nggak relate lagi kalau misalnya kita pakai semua elemen yang ada pada driver pada saat itu, yaitu sepeda motor. Nah, jadi Gojek pada waktu itu kan mengambil poin utamanya langsung, si drivernya. Makanya kalau kalian lihat yang lambang Gojek yang lingkaran gini, di tengah-tengahnya ada kayak kepala, kayak lingkaran. Nah, itu adalah lambang dari drivernya ketika dilihat dari atas gitu ya. Jadi ada kayak lingkaran nih, lingkaran tangan, kemudian ada kepala di tengah lingkaran. Nah, itulah logo Gojek. Nah, selain itu memang ada arti-arti atau filosofi-filosofi lain. Nah, itu yang aku mau bilang, teman-teman. Semakin simpel sebuah logo, semakin luas maknanya gitu. Jadi jangan kalian anggap misalnya ada bisnis jualan makanan, jualan baju, jualan tas, jualan ini itu gitu. Dan dia mau pakai satu logo. Kalau kalian masukkan semuanya, ada di logonya gitu ya, ada icon makanan, ada icon baju, ada icon apalah, ramai kali gitu. Dan ketika bisnisnya ini berubah, dia nggak jualan makanan lagi, berarti dia harus ganti logo kan, karena di logonya itu adalah makanan. Nah, itulah makanya kenapa perusahaan-perusahaan besar atau bisnis-bisnis yang sudah berkembang, sedang berkembang, itu logo mereka itu dibuat lebih simpel, teman-teman. Karena semakin simpel sebuah logo, semakin luas maknanya. Ya, jadi kayak logo Gojek tadi itu bisa melambangkan driver, terus bisa juga melambangkan misalnya persatuan karena dia ada bentuk lingkaran. Bisa banyak filosofi yang ditanamkan kalau logonya simpel. Nah, mungkin bisa itu juga salah satu faktor yang melatar belakangi Team Secret ini ganti logo dan logonya itu lebih simpel, langsung ke bentuk mata. Mungkin di selain bentuk mata ini ada lain, mungkin ini bisa dilihat kan, ini kayak bentuk S kan, teman-teman. Nah, jadi semakin simpel tuh semakin banyak makna yang bisa kita tanamkan di dalam logo tersebut. Nah, jadi selain bentuk mata mewakili agen rahasia tadi, ya, di sini ada bentuk S, kemudian juga mungkin ada filosofi lain yang ditanamkan di sini. Kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya kalian tahu, silahkan tulis komentar di bawah video. Oke, kita next ke tim Virtus Pro. Wah, ini Virtus Pro ini merupakan tim e-sport yang berlokasi di Rusia dan telah berdiri sejak tahun 2003. Tim ini identik dengan warna orange-nya, teman-teman. Orange, hitam, dan putih. Tim ini pernah berpartisipasi pada game Counter-Strike Global Offensive, kemudian Dota 2, League of Legends, dan lain sebagainya. Oke, ini sama kasusnya kayak tim Liquid tadi ya, jadi tidak banyak perubahan pada logo mereka. Jadi elemen utamanya itu karakter beruang, itu tetap sama. Hanya ditegaskan di sini di bentuk matanya yang semakin tajam, semakin galak gitu ya, semakin hebat, powernya lebih kuat gitu, dan dibuat lebih besar kayak gitu. Nah, kayak ini kan beruangnya itu kan termakan oleh shieldnya ini ya, wrapper dari warna orange-nya, kemudian dimakan juga atau dikalahkan juga dengan tulisannya ini yang agak besar. Nah, sedangkan di sini memang elemen pandanya itu kayak yang lebih ditonjolin gitu, lebih berkuasa, lebih punya power gitu, teman-teman. Oke. Dan di style logo baru, ini pakai style logo namanya pictorial. Jadi pictorial itu sama kayak logonya Apple, teman-teman. Jadi pictorial itu ada ikonnya, ada juga namanya Apple gitu, atau kayak gini pada kasus ini yaitu Virtus Pro. Tapi kelebihan dari pictorial logo itu nggak harus dicantumkan namanya juga gitu. Jadi hanya lambangnya aja atau ikonnya saja, itu sudah langsung bisa merepresentasikan si brand tersebut. Nah, sama halnya kayak gini, ini pictorial ya, jadi tanpa ada nama juga dia bisa berdiri sendiri. Kemudian di sini stylenya itu combination. Jadi
harus ada ininya teman-teman ya, harus ada ininya, terus ya nggak bisa dipisahin satu sama lainnya. Dan yang aku suka lainnya yang di logo baru Virtus Pro ini adalah di sini elemen shieldnya mereka potong nih tengahnya, jadi lebih kelihatan inisial namanya bentuk V gitu ya. Jadi namanya dihilangkan karena ini pictorial logo, dan di sini dibuat inisial namanya V. Nah ini cakep banget, pinter banget yang buat teman-teman. Oke, kalau ini kan bisa jadi nggak kelihatan ya. Ini kayak potongan pizza gitu ya. Tapi kalau misalnya ini langsung kelihatan ini huruf V. Wow, ini keren sih. Ini great job buat tim dari Virtus ya, Virtus Pro. Oke, kita next. Kalau kalian ada saran tambahan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Next, di sini ada logo dari Fnatic ya teman-teman. Tim e-sport Fnatic ini bermarkas di London, Inggris, berdiri pada tahun 2004. Fnatic beranggotakan pemain yang berasal dari berbagai negara, oke, dan di berbagai game gitu ya. Oke, kita langsung ke font lagi. Ke logonya, teman-teman. Di logo yang pertama ini kelihatan ya kayak ketinggalan zaman sih ya. Dan di logo yang kedua ini lagi-lagi pictorial, jadi tidak harus ada namanya di sini. Jadi pictorial bisa berdiri sendiri dan dibuat lebih modern dan lebih tegas saja. Kalau yang di sini kan kayak dia kayak brush ya, kayak brush orang Jepang atau orang Cina itu ya. Jadi kalau kayak kita ngebrush, nah jadi ada tertinggal di sini sedikit ya. Ujung brushnya ya. Tapi di sini langsung ditegasin teman-teman, langsung ditegasin, dan di sini juga ada petak dan dibuat di sini tajam ke bawah gitu. Jadi kalau misalnya kalian pengen membawa filosofi apa ya, tegas, tajam, cepat tanggap, nah itu kalian bisa pakai unsur-unsur kayak gini yang tajam-tajam di logo kalian. Nah jadi filosofinya bisa masuk ke yang tadi cepat tanggap ya. Cepat respon kayak gitu-gitulah. Nah, kalian bisa pakai filosofi atau bentuk seperti ini. Kemudian aku melihat sesuatu yang ini aku nggak tahu apakah makna sebenarnya atau ini hanya perasaanku aja. Ini aku lihat kayak inisial nama Fnatic ya, yang ada di sini di logo ini. Jadi ini ada huruf F kebalik ya, huruf F kebalik, F. Kemudian di sini ada huruf A, oke. Kemudian huruf N, mungkin N kecil ya, ini bisa juga N kecil kan, huruf N. Kemudian huruf T ini, nah itu huruf T. Huruf I, ini I, dan ini ada titiknya. Kemudian huruf C. Nah, aku nggak tahu, ini aku melihatnya seperti itu. Aku nggak tahu apakah ini makna sebenarnya di balik logo Fnatic ya. Tapi kalaupun itu betulan makna sebenarnya, maka ya di sini mereka tidak menonjolkan hal tersebut lagi, karena di sini kayak bentuknya huruf C atau huruf J kan, bukan lagi huruf F. Jadi nggak ada elemen ininya nih, garisnya. Oke. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa hal-hal yang ditanamkan di logo lama itu nggak harus ada juga di logo baru. Salah satunya itu inisial dari nama mereka itu kayak huruf F, N, A, T, I, C-nya itu mereka ubah di sini ya. Ini tidak kelihatan lagi. Kalau seandainya kelihatan kan di sini ada garisnya nih, sehingga kelihatan huruf F. Ini kan nggak ada lagi teman-teman. Oke, karena mungkin ya, karena ini kan logonya juga udah tahun 2004 dan ini juga logo dari tim besar yaitu Fnatic gitu. Dan pasti mereka sudah kenal ya. Jadi orang-orang dari tim atau orang-orang pendukung Fnatic pasti mereka sudah kenal dari bentuk logo mereka, sehingga mereka di logo yang baru tidak perlu lagi membuat inisial kayak huruf F, A, T, nggak lagi seperti itu ya. Jadi hanya mengadopsi bentuknya dari bentuk lama, ya udah langsung dibuat modern seperti ini. Oke, tapi ini overall aku suka sih, ini bagus banget ya. Jadi kalau kalian misalnya ada tambahan silahkan cantumkan di kolom komentar. Oke guys, itu dia tadi ada 7 desain logo e-sport, tim e-sport luar negeri yang kita bedah. Bagaimana menurut kalian, yang mana yang paling kalian suka, dan mudah-mudahan tetap bermanfaat ya untuk tahu, siapa tahu ya. Kalian lagi mencari inspirasi untuk next project tim e-sport kalian ya, untuk klien-klien kalian ke depan ya. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan ilmu atau wawasan baru di video kita kali ini. Buat teman-teman yang nonton video ini sampai akhir, selamat, kalian luar biasa. Absen dulu dong yang nonton sampai akhir, tulis komentar ada kata gokilnya ya. Kalau yang pakai ada kata gokil di situ aku tahu berarti kalian tuh nonton video ini sampai akhir.
Oke, terima kasih semuanya yang udah nonton, bantu share juga, bantu support channel ini dengan share video kali ini ke sosial media kalian. Jangan lupa tag Rio Purba, kemudian juga ke grup-grup desain kalian, Telegram, WhatsApp, silakan share juga. Oke, terima kasih semuanya. Terakhir, sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video.